warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat mengikuti KBM Online. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Kiki. Kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran tematik pada muatan Bahasa Indonesia dan PKN, tema 4, subtema 3. Nah, kali ini pada pembelajaran subtema 3 kita akan belajar hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Yang pertama kita akan mulai pada pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, masih pembelajaran tentang menemukan kosakata. Kali ini kita akan menemukan kosakata pada kebersihan taman bermain. Kosakata yang ada di sekitar kita jumlahnya tidak terbatas. Ada banyak sekali kosakata. Sekarang kita akan belajar menyebutkan kosakata tentang kebersihan di taman bermain. Agar lebih mudah menemukan kosakata, kita lihat pada percakapan yang ada di samping ini. Di samping sudah ada percakapan antara Mei dan Komang. Simak baik-baik ya anak-anak percakapannya. Mei, taman ini sangat nyaman ya. Aku suka bermain di sini. Komang, iya Mei, taman ini bersih dan asri. Mei, itu karena ada banyak pepohonan yang membuat udara terasa sejuk. Mei, kita harus menjaga kebersihan taman ini, Komang. Komang, betul Mei, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, perhatikan kosakata yang bercetak tebal pada percakapan tersebut ya anak-anak. Kosakata tersebut yang bercetak tebal merupakan kosakata yang berkaitan dengan taman bermain. Arti kosakata tersebut bisa kita temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, kita akan belajar mencoba untuk menemukan arti dari kosakata melalui pasangan kosakata dan arti di samping ini. Di samping sudah ada kosakata sejuk, asri, bersih, dan taman. Kita coba cari artinya yang ada pada jawaban di sampingnya ya. Yang pertama sejuk. Mana yang merupakan arti dari kosakata sejuk? Ya, arti dari kosakata sejuk adalah terasa agak dingin dan segar. Kemudian yang kedua, asri. Manakah yang merupakan arti dari kosakata asri? Ya, artinya adalah indah dan sedap dipandang mata. Kemudian, arti dari kosakata bersih yaitu bebas dari kotoran. Dan yang terakhir, arti dari kosakata taman yaitu tempat bermain anak. Nah, itu dia anak-anak contoh kosakata beserta artinya dari kosakata-kosakata yang biasanya kita temukan dalam hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Anak-anak, kosakata-kosakata yang kita sudah pelajari bisa kita buat dalam bentuk karangan maupun cerita. Nah, karangan maupun cerita ini merupakan hasil dari sebuah pengamatan atau karangan atau cerita tersebut merupakan suatu laporan dari hasil pengamatan kita. Kita kemarin sudah belajar kan bagaimana cara membuat laporan. Sebelum membuat laporan, kita harus mengamati gambar atau mengamati lingkungan secara seksama dan secara cermat. Kemudian kita bisa membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Contohnya, apa yang terjadi pada gambar? Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Dan siapa saja tokoh dalam peristiwa pada gambar? Pertanyaan-pertanyaan itu dapat kalian cari tahu jawabannya, kemudian rangkai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi sebuah laporan pengamatan yang utuh. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di samping ini. Merupakan gambar mencuci tangan dan kaki setelah bermain. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kita bisa membuat suatu laporan seperti yang ada di samping ini. Selesai bermain, tubuh kita menjadi kotor. Hal tersebut karena saat bermain, biasanya kita memegang peralatan bermain. Sebaiknya setelah selesai bermain, kita membiasakan untuk mencuci kaki dan tangan. Tubuh bersih dan tetap sehat.
Itu contoh laporan yang berkaitan dengan hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Selanjutnya anak-anak, kita belajar pada muatan PKN. Pada pembelajaran PKN ini kita akan belajar tentang permainan dan olahraga yang memerlukan kerjasama agar menciptakan persatuan. Anak-anak, pada saat kita bermain di tempat bermain ada banyak sekali permainan maupun olahraga yang kita lakukan bersama teman ya. Ada banyak sekali permainan maupun olahraga yang memerlukan kerjasama. Permainan dan olahraga yang memerlukan kerjasama ini biasanya dilakukan secara berkelompok. Permainan yang memerlukan kerjasama contohnya seperti tarik tambang, gobak sodor, lomba bakyak, atau bisa juga bentengan. Kemudian kalau olahraga yang memerlukan kerjasama misalnya seperti sepak bola, bola voli, atau juga bola basket. Jadi dilakukan secara bersama-sama atau dengan bekerja sama. Kerjasama ketika bermain merupakan wujud dari persatuan. Contohnya ketika bermain sepak bola, kerjasama diperlukan untuk mencetak sebuah gol. Dan kalau lomba bakyak juga diperlukan kerjasama. Kita harus bekerja sama, langkah demi langkah harus kompak agar mencapai garis finish tanpa terjatuh. Mau bekerja sama adalah contoh sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan anak-anak. Dengan bekerja sama, permainan maupun olahraga dapat berjalan dengan lancar. Nah, contoh-contoh sikap yang harus kita miliki agar terwujud persatuan, contohnya yang pertama, kita harus mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Kemudian yang kedua, tidak bersikap mau menang sendiri. Kemudian yang ketiga, gemar menolong teman yang kesulitan. Yang keempat, jujur dan tidak curang saat bermain. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mau berbagi dengan teman-teman. Nah, itu sikap-sikap yang harus kita laksanakan agar dalam permainan atau dalam berolahraga secara bekerja sama kita dapat menciptakan persatuan di antara teman. Sehingga kita dengan teman selalu rukun dan tidak bertengkar. Nah, demikian anak-anak pembelajaran tematik hari ini. Kita sambung pada pembelajaran tematik minggu depan ya. Jangan lupa tetap melaksanakan sholat 5 waktu, terus mengaji, dan bersikap baik kepada siapapun. Tetap semangat menjalani hari ini. Sampai bertemu pada KBM Online mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.